pertama mungkin kayak biasa aku mulai perkenalan dulu, aku Samuel dan aku Ketua Matematika kelas 9. Dan kali ini kita bakal bahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, aku yakin teman-teman juga udah belajar ini kemarin di hari Senin ya. Karena kita cuma mau review sebentar dan tambah satu materi sedikit lagi. Dan ini materinya akan kalian pelajarin di hari Senin besok. Oke? Nah, jadi pertama aku mau review bentar aja. Jadi kita belajar itu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini yang kita pelajari. Bangun ruang sisi lengkung itu sebenarnya kayak mana sih? Kalau misalnya kita mau bahas itu, sebenarnya bangun ruang sisi lengkung itu umumnya ada 3, yaitu ada tabung, nanti ada juga kerucut, dan juga nanti terakhir itu adalah bola. Nah, jadi untuk yang paling pertama banget nih, kita bakal bahas yang tabung. Aku yakin teman-teman juga udah ini ya, udah tahu kalau yang tabung itu pertama itu sebenarnya paling atas itu adalah sebuah lingkaran. Lalu sebenarnya dia itu diselimutin sama sebuah persegi. Kalau bisa dibilang sih selimutnya ini perseginya umumnya orang bilang persegi panjang ya. Tapi kalau persegi juga bisa sebenarnya. Tergantung yang sebenarnya itu tergantung atasnya atau tutupnya. Nah, nanti kalau misalnya persegi panjang, aku yakin kalau kalian udah tahu ya cara ngitungnya ya, dimana nanti panjang dan juga lebar itu kalian bisa hitung sendiri, dan juga nanti kalian bisa ngitung juga dengan rumusnya si lingkaran ini. Oke, aku udah ngasih gambaran sedikit. Nah, ini tadi kayak aku bilang, sebenarnya dia itu diselimutin oleh oleh dua lingkaran dan juga satu persegi panjang. Nah, jadi kita cuma perlu tahu definisinya itu, dia itu perlunya dua buah lingkaran identik, karena kalau nggak sama, nanti bentuk tabungnya itu nggak bisa, nanti pasti ada kebocoran gitu. Lalu juga ada persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, biasanya ini disebut juga selimut ya teman-teman. Oke, nah terus nanti kalau misalnya ini sebenarnya biasanya umumnya ya, ini tuh ditanyakan cuma biasanya satu soal atau dua soal, sisinya itu ada berapa, yaitu ya ada 3 sisi, yaitu ada 2 sisi datar dan juga ada satu sisi lengkung. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, ini sisi datarnya atas dan bawah, lalu sisi lengkungnya itu adalah yang selimutnya ini, itu adalah sisi lengkungnya. Biasanya kalau dulu aku tuh biasanya pas di UN tuh ada mungkin satu soal belajarnya tentang sifat-sifatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar biasanya bahwa ruang sisi lengkung itu, kita belajar itu umumnya itu kita belajar luas permukaan dan juga volumenya. Oke, aku yakin kalian juga udah tahu gimana cara dapetin luas permukaannya. 2 pi RT ditambah 2 pi R kuadrat, di mana kita dapetin itu dari luas persegi, karena selimutnya itu persegi, lalu ditambah 2 kali luas lingkaran. Kenapa 2 kali luas lingkaran? Karena kita harus cari dulu luas lingkarannya, tapi lingkarannya itu ada 2. Karena kita tahu kalau misalnya sifatnya itu tadi adalah 2 buah lingkaran identik. Nah, sekarang kita belajar tentang volumenya. Kalau volumenya biasanya umumnya nih kita beda ya dengan luas permukaannya. Kalau luas permukaan itu jadi nggak sampai di dalamnya. Jadi dia cuma di bagian luar aja. Nah, tapi kalau volumenya itu, maaf, biar aku hapus dulu. Nah, kalau volumenya itu, dia itu adalah yang di bagian dalamnya. Atau biasanya kalau kalian bayangin ada botol. Nah, botol minum kalian itu, kalau misalnya kalian lihat di luarnya, itu misalnya botol minum kalian itu botol minum yang umum gitu lah ya. Itu nanti kalian luarnya itu nanti itulah luas permukaan. Tetapi kalau kalian masukin air, nah airnya itu berbeda dengan banyaknya luas permukaan. Nah, kalau air itu kita hitungnya pakai volumenya. Makanya biasanya kalau kita ketemu itu akhirnya itu adalah biasanya kalau nggak sentimeter kuadrat atau meter kuadrat, tergantung di pilihan jawabannya, itu untuk luas permukaan. Tapi kalau untuk volume itu biasanya itu sentimeter kubik atau meter kubik. Itu umumnya
yang dipakai adalah yang itu ya teman-teman. Nah, oke, aku juga yakin kalian yang contoh soal kemarin ini, aku yakin kalian bisa karena aku lihat kalian kemarin bahasnya udah cukup banget. Jadi nanti kayak jari-jarinya 14 cm, tingginya 20 cm, lalu ditanyakan itu adalah luas permukaan dan juga volumenya. Nanti kalian tinggal masukin ke luas permukaannya dan juga nanti kalian masukin ke rumus volumenya. Nah, tapi aku sebenarnya nggak mau fokusin ke contoh soalnya ya, karena ini juga udah dibahas, karena nanti kita bahasnya itu lebih banyaknya itu adalah soal-soal latihan. Lalu ini adalah kerucut. Nah, kerucut ini memiliki titik puncak, ibarat dia kayak segitiga. Kalau misalnya kalian ingat kayak topi ulang tahun ini, nah ini topi ulang tahun, ini adalah titik puncaknya, titik puncak. Lalu ini nanti ada sisi tegaknya nih. Nah, kita ambil sisi tegak itu sampai di alasnya. Nah, di alas ini ceritanya nih, ini ceritanya alas. Nah, kalau misalnya kita tahu alasnya ini kita tetap lingkaran ya. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau tadi sebelumnya itu tabung itu ada 2 lingkaran. Nah, kalau sekarang itu lingkarannya itu cuma satu, yaitu cuma di bagian alas doang. Kalau tadi itu ada di atapnya juga, tapi di alasnya juga ada. Nah, jadi biasanya nanti kita dapetin rumusnya itu untuk volumenya adalah sepertiga, lalu PR kuadrat dikalikan T. Itu untuk volumenya. Kenapa pakai T? Karena kita harus tahu tingginya juga nih. Nah, biasanya di sini yang tricky-nya nih. Umumnya kalau misalnya kita udah hafal misalnya kayak segitiga gitu atau misalnya tabung rumusnya tadi kan itu juga pakai T ya. Nah, itu kenapa pakai T? Biasanya volume itu karena kita itu harus sampai masuk ke dalamnya. Itu kenapa pakai T ya, tingginya gitu. Lalu untuk luas permukaannya, kalau luas permukaannya ini kita pakai luas juring tambah luas lingkaran. Juring itu yang kira-kira kayak gini. Ini untuk materi kelas 8 ya. Ini adalah juringnya. Nah, tambah luas lingkaran. Luas lingkarannya itu adalah yang untuk alasnya. Jadi nanti kita tahu rumus luas permukaannya adalah PRS tambah PR kuadrat. Lalu untuk contoh soal, oke, ini aku bahasnya singkat lagi karena aku juga yakin kalian udah bisa. Nah, pertama-tama kita tahu kalau sebuah kerucut itu berdiameter 10 cm dengan tingginya 20 cm. Lalu ditanyakan adalah luas permukaannya. Jadi kita tulis diameternya itu adalah 10 cm. Nah, kalian usahain biasakan kalau misalnya setelah kalian tahu diameter, maka kalian harus cari jari-jarinya yaitu setengah jadinya nanti setengah dikalikan 10. Hasilnya adalah 5 cm. Lalu tingginya adalah 12 cm. Nah, jadi nanti kalian tinggal perlu cari masukin ke sini ke luas permukaan. Tetapi kita belum tahu nih S-nya nih. Nah, kalau S ini kita tulis dari akar R kuadrat tambah T kuadrat. Ini adalah untuk cari rumus S-nya. Jadi kita tulis dulu nanti S-nya itu adalah akar R kuadrat tambah T kuadrat. T-nya kita udah tahu juga, jadinya R kuadratnya adalah 5 kali 5 adalah 25, tambah T-nya 12 kali 12, 144, jadinya akar 169, atau bisa disebut 13. Nah, itulah kenapa S-nya di sini adalah 13. Jadi mungkin kalau kalian bingung, kemarin dapat S-nya dari mana, nah itu dapatnya dari 13 ini. Ini kita harus masukin ke rumus S-nya. Kalau di kerucut mungkin yang paling harus diingat itu cuma itu ya, S-nya kita cari untuk mencari luas permukaannya. Tapi biasanya juga ada kok soalnya ketahuan kok S-nya berapa gitu. Lalu untuk volumenya kita masukin kayak biasa, volume sama dengan sepertiga pi kuadrat dikalikan T. Jadi nanti kita dapetin 314 cm3. Nah, kalau kalian lihat tadi ini berbeda nih. Luas permukaannya itu dia pakai cm persegi. Sementara kalau misalnya volumenya dia itu cm3. Kenapa? Karena biasanya kalau kalian lihat itu ini cuman perkalian cm biasa, cm dengan cm,
Tetapi kalau kita lihat di sini, dia ini sentimeternya itu dikalikan 3 kali. Jadi nanti sepertiga dikalikan 3,14 dikalikan 5 cm dikalikan 5 cm dikalikan 12 cm. Nah, jadi kenapa sentimeternya kubik? Karena sentimeternya ini ada 3. Jadi biasakan kalau misal mungkin kalau kalian nulis esai mungkin ya, nah itu nanti biasakan untuk menuliskannya itu pakai tempatnya juga, maksudnya sentimeternya juga. Karena untuk membiasakan kalian nanti kalau misalnya pilihannya ada sentimeter sama diameter, nanti kalian bisa ngebedain. Karena umumnya yang digunakan itu kalau sentimeter diameter nih kalau di bangun konstruksi lengkung. Karena nanti bisa aja ditanyakan berapa liter. Berapa liter. Nah, kalau liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Oke? Kita lanjut lagi. Lalu kita disuruh nentuin tinggi kerucut yang berjari-jarinya itu 7 cm dan memiliki volume itu 924 cm kubik. Nah, kalau kayak gini, aku yakin kalian juga bisa kalau misalnya kita tinggal perlu substitusi apa aja yang diketahui. Jadi kita tulis dulu, volumenya itu udah diketahui 924, jadi udah ditulis 924, sepertiga ini dari rumus, Pi itu udah ketetapan, Pi itu kita bisa ambil 22/7 ya, atau 3,14. Nah, tergantung kalian enaknya yang mana. Aku biasanya pakai itu tergantung diketahui R-nya nih. Lalu R-nya itu adalah 7 kuadrat atau 7 kali 7. Lalu dikali T. Nah, nanti kita bisa coret mungkin nanti satu, gitu. Lalu nanti ketemulah T-nya itu adalah 18 cm. Lalu untuk soal latihan yang terakhir, maksudnya contoh soalnya adalah disuruh nentuin luas permukaannya nih, dan volume bangun yang di sebelah ini. Nah, kalau kalian lihat, pertama ini kita harus lihat, jadi itu ada 2 bangun, yaitu pertama adalah tabung, ditambah kerucut. Nah, karena ada 2 bangun, jadi kita harus ngitung masing-masing satu-satu dulu nih. Nah, ini agak lama, nanti kalau luas alasnya kita tahu ya, luas alas itu PR kuadrat, yaitu lingkaran ya. Lalu luas selimut tabung itu 2 PRT, ini selimut tabungnya, ceritanya yang aku arsir ini luas selimut tabung, lalu luas selimut kerucut. Nah, itu adalah PRS. Sehingga nanti kalian cuma perlu substitusi aja apa aja yang diketahui. Misalkan untuk jari-jarinya ini nanti pasti nggak mungkin kan jari-jarinya 14, jari-jarinya nanti adalah 7 cm. Tinggi tabungnya berapa? Tingginya adalah tinggi tabung itu adalah 12 cm. Lalu untuk tinggi kerucutnya itu adalah tinggi kerucut itu adalah 18 dikurang tinggi tabungnya, yaitu adalah 12, sehingga nanti tinggi kerucutnya adalah 6 cm. Nah, itu cara kalian untuk mengetahui komponen-komponennya, dan nanti kalian tinggal perlu substitusi aja nih. Nanti kalian tahu, kalian cari dulu S-nya, jangan lupa S-nya nanti kayak tadi, sama dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat, nanti kalian masukin, dan nanti kalian akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk volumenya nanti kita hitungnya 2 kali, yaitu pakai volume tabung dan juga untuk pakai volume kerucut. Nah, untuk selanjutnya ini yang akan aku jelasin lebih banyak nih, yaitu adalah bola. Untuk bola ini nanti aku masih untuk latihan soalnya, aku masih kasih satu soal, yaitu tentang bola. Nah, tetapi kalau bisa nih ini kalian tetap kerjain ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya materinya untuk hari Senin nanti. Jadi tentang bola ini kita harus tahu kalau misalnya volume itu adalah 4/3 dikalikan Pi dikalikan R pangkat 3. Nah, kalau misalnya dapat dari mana, nanti kita bisa tahu dari berapa banyak lingkaran yang ada di bola. Itu kenapa kita pakai 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Lalu untuk luasnya, atau luas permukaannya, itu biasanya kita pakainya nanti adalah 4
dikalikan V dikalikan R pangkat 2. Ini R pangkat 3 ya, maaf teman-teman. Oke. Lalu untuk R-nya sama dengan akar 3 dikalikan V kali 3 per V kali 4. Nah, atau kalian bisa tulis juga V kali 3-nya ini itu akar 3, itu nanti kalian bisa tulisnya adalah R sama dengan akar luasnya kalau kalian udah ketahuan luasnya tadi ya. Kalau misalkan kalian cari luasnya dulu, itu bisa langsung masukin aja ke jari-jarinya. Luas kali pi kali 4. Nah, ini sebenarnya rumus untuk bola, dan ini akan belajar untuk hari Senin nanti. Oke, nah sekarang kita langsung latihan soal aja. Nah, latihan soalnya ini nanti kita bakal bahasnya itu melalui quiz dulu, dan gimana aku mungkin share screen ke tempat lain ya. Mungkin teman-teman bisa banget ke kodenya dulu, dan nanti kalau misalnya udah selesai kira-kira 20 menit, itu ada sekitar 10 soal, nanti kita bakal langsung bahas semua soalnya kan. Aku udah bikin karena kemarin juga aku udah tahu kalau misalnya ternyata kebanyakan lebih suka kalau langsung bahas soal. Jadi mungkin kita masuk dulu ke kuisisnya dulu nih. Ini ya untuk teman-teman untuk kuisis code-nya. Mungkin aku tunggu sampai sorry. Ini kayaknya beda ya. Maaf. Sorry. Ini kayaknya beda, sorry. Aku salah masukin kode. Ini ya teman-teman kodenya, maaf teman-teman. Oke nih, baru Chandra nih. Ada lagi gak nih teman-teman yang lain nih? Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya untuk supaya mempercepat waktu. Aku langsung klik start ya teman-teman.
Nanti kita tunggu sampai 5 orang selesai, teman-teman. Oke, mungkin karena udah 5 orang aja, gimana nih? Mungkin boleh coba nih komen nih. Soalnya susah atau gampang nih? Biar sebelum kita bahas, aku bisa dapat gambaran dulu nih. Kira-kira soalnya gampang atau susah sih yang tadi nih di quiz? Biar mungkin kita bisa bahas juga. Oh, oke. Karena udah 5 orang juga ya. Kita langsung lakuin pembahasan ya. Aku izin ganti share screen dulu. Oke. Share screen aku udah ganti ya. Oke, oke. Nah, jadi untuk yang pertama nih, aku tadi kalau misalnya kalian soalnya kayak gini ya, untuk yang pertama tadi aku udah jelasin dan mungkin agak terburu-buru. Cuman aku jelasinnya, maksudnya karena aku mau jelasinnya karena pengen menjelasin semua soalnya ya. Jadi kalau untuk luas permukaan bola itu luas, aku bikin aja LP itu sama dengan 4 kali V kali R kuadrat. Nah, jadinya atau misalnya ya nanti kalian tinggal tulis aja 4 dikalikan
3,16 dikalikan 6, dikalikan 6. Nah, nanti hasilnya kalian dapetin 452,16. Sampai sini masih nangkep kan, teman-teman? Agak susah ya sih tadi, emang aku pilihnya. Aku bahkan tadi ngasih jebakan 2 soal. Jadi kalau misalnya ada yang 100 itu agak bahaya tuh. Karena aku tadi ngasih jebakannya 2 soal. Mungkin boleh tanggapan teman-teman biar kita cus ke soal kedua nih. Oke, makasih Gracia. Oke. Sekarang aku yakin tadi kalian ketemu soal yang ini. Dan ini sejujurnya soalnya agak panjang cara ngerjainnya. Oke. Dan yang pertama tuh kita harus cari dulu R. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kita tahu diameter kan tadi dibilang 140 cm. Nah, yang dicari itu adalah R-nya. Maka R itu adalah setengah diameter. Setengah diameter itu berarti berapa? Setengahnya dari 140 cm. Maka jari-jarinya itu berapa? Jari-jarinya itu adalah 70 cm. Nah, masih belum sampai situ nih. Kita tahu kalau tingginya itu 1 meter. Ini jebakan lagi nih, jebakan. Tingginya itu adalah 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, jadi tadi kalau di pilihan itu ada yang jawabannya dari tingginya 1 meter, tapi ada juga jawabannya dari tingginya 100 cm. Oke? Lalu yang diminta itu adalah waktunya. Waktu yang diperlukan untuk mengisi tangkinya. Kalau kita tahu debit alirannya 11 liter per menit gitu, kita harus cari tahu dulu kira-kira untuk nyampe penuh tangki yang harus kita isi ini, kita harus tahu dulu volumenya. Nah, berarti cari volume dulu. Volumenya adalah untuk tangki pipa atau biasanya kan bentuknya silinder itu adalah tabung ya. Jadinya kita langsung V R kuadrat kali T. Nah, jadinya 22/7 kali 70 kali 70 kali 100. Jadinya adalah kita coret 10, maka hasilnya adalah 151.540.000 cm kubik. Nah, di sini jebakannya lagi. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Oke, jadi atau kita bisa sebut dengan kalau misalnya jawabannya udah sampai benar nih kalau sampai sini, tapi tadi kalau langsung dibagi nggak ketemu jawabannya, kita harus bikin dulu ke 1 desimeter kubik, yaitu jadinya nanti 1540 desimeter kubik atau bisa disebut 1540 liter. Nah, setelah kita udah tahu dia itu 1540 liter, kita langsung bagi dengan yang diketahui. Diketahui itu dia itu adalah debitnya itu adalah 11 liter per menit. 11 liter per menit. Maka kalau misalnya kita bagi 1540 liter dibagi 11 liter per menit, nanti hasilnya itu adalah 140 menit. Nah, 140 menit itu berapa? 140 menit itu adalah 120 menit tambah 20 menit. Atau kita bisa sebut 2 jam 20 menit. Nah, tadi kalau sampai sini nih, aku mau nanya dulu, kira-kira sampai sini masih ditangkap nggak kira-kira? Atau kita cus langsung ke soal selanjutnya nih? Oke, kita cus ya. Oke. Sekarang ini aku yakin tadi kalian pasti pada bener nih. Jari-jarinya aja kita udah tahu nih, R-nya 21 cm. Tinggi tabungnya itu adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan itu adalah luas permukaannya. Jadi kalau misalnya kita harus ingat, kalau luas permukaan itu rumusnya itu adalah
luas permukaan. Itu aku biasanya pakainya itu adalah 2 PR R tambah T. Nah, atau biasanya nanti kan kalau misalnya kita kaliin nanti bisa jadinya 2 PR kuadrat tambah 2 PRT gitu. Nah, tetapi kalau aku biasanya itu biar agak lebih mudah, aku langsung pakai luas rumus permukaannya itu pakai yang ini. Mungkin teman-teman juga boleh pakai yang ini juga. Ini agak berbeda dengan yang di PowerPoint ya. Oke, jadi nanti 2 kali 22/7 dikali R-nya adalah 21 dikali R-nya itu adalah kita masukin 21 tambah tingginya 10. Kita coret 7 dengan 21 adalah jadinya 3, jadinya 2 kali 22 kali 3. Itu hasilnya nanti adalah 132 dikali 31. Hasilnya adalah 4092 cm persegi. Kita cus ke soal selanjutnya atau ada yang mau ditanyain nih? Kira-kira. Kalau ada yang dibingungin, tanya aja ya di chat, nggak apa-apa kok. Kita mungkin lanjut ya ke soal selanjutnya, karena aku yakin yang tadi itu kalian pasti benar. Aku yakin. Oke, ini soalnya masih sama. Bedanya itu adalah kalau yang tadi ini adalah luas permukaan, kalau yang sekarang adalah volume tabungnya. Oke. Pertama, kita tahu kalau misalnya jari-jarinya itu adalah 21 cm. Kita tulis lagi 20 cm, 21 cm. Tingginya itu adalah 10 cm. Rumus volume tabung itu kan kalau kita tahu kan adalah PR kuadrat. PR kuadrat dikalikan T. Nah, nanti kita tinggal substitusi aja nih. Mungkin angkanya agak gede. Tadi ya aku emang angkanya kebanyakan tadi agak gede. Sehingga nanti kalian tinggal perlu coret dan hasilnya langsung ketemu 13.860 cm kubik. Oke? Mungkin ini untuk pembahasan nomor berapa nih? Nomor 4. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut aja nih? Mungkin boleh coba chat di komen untuk atau di chat biasa tuh chat box. Kira-kira mau kita lanjutin aja tuh enggak? Oke, lanjut lagi ya. Oke, ini soal untuk nomor 5 nih. Soal nomor 5 ini jujur aku bikin kunjaunya salah sih jujur ya, karena aku pengen lihat aja cuman apakah kira-kira nih kalian karena aku ambil soal ini dari soal UN, jadi aku pengen lihat aja kalian kira-kira ngerjainnya bisa gak sih, karena aku bikin kunjaunya salah gitu ya. Jadi kalau aku tadi bikinnya itu kunjaunya itu adalah 19,15, padahal jawaban yang benar itu adalah 19,25. Itu sebenarnya aku cuma pengen lihat aja gitu. Oke, jadi pertama R-nya itu adalah 35 cm. Kita tulis biasain teman-teman itu tulis diketahuinya ya, biar aduh kira-kira nanti lanjutnya apa ya gitu. Nggak perlu lagi. Jadi kita tulis diketahui dulu. Kedalaman baknya itu berapa? Kedalaman bak itu bayangin, misalkan bak itu kayak kayak sebuah bak mandi itu kalau kalian tahu tuh kayak tabung gitu. Kedalaman itu adalah tingginya. Ibarat ya kalau misalnya ini bak mandi. Misalkan ini bak mandi. Nah, ini kedalaman. Ini kedalaman. Kedalaman ini biasa disebut juga tingginya. Oke? Jadi kalau misalnya kedalamannya atau tingginya itu 1 meter, maka kita tulisnya itu bisa 100 cm. Nah, setelah 100 cm, caranya sama dengan nomor yang nomor 2 ini. Kita nanti cari volumenya, habis itu nanti kita tulis sampai ketahuan waktunya nih. Oke?
Jadi pertama kita cari dulu volumenya. Volumenya itu kita tahu. Oke. Jadi kita tahu volumenya itu adalah pi r kuadrat dikalikan tinggi. Nah, pi-nya itu adalah 22/7 dikalikan R-nya itu adalah 35 kali 35 lagi. Kalau aku biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalian biasanya 35 kali 35 dulu, baru bagi 7, nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau aku lebih mudahnya itu biasanya aku uraiin satu-satu, supaya sebenarnya itu kalau misalnya kita kerjain, siapa tahu nanti ada lagi yang bisa kita bagi lagi nih. Tingginya itu adalah 1 cm. Ini cm juga, mungkin aku nggak perlu tulis juga ya cm-nya. Nah, nanti 35 ini dibagi 7, nanti kita hasilin 5. Maka nanti hasilnya itu adalah banyak banget nih. 385.000 cm kubik. Atau kayak tadi aku bilang, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, 1 desimeter kubik itu sama dengan 1000 cm kubik. Jadi, aku bisa tulis 385 desimeter kubik atau 385 liter. Oke? Nah, setelah itu kayak tadi, karena kita tahu kalau misalnya laju kerannya, misalkan debit aliran, aku tulisnya debit alirannya itu adalah 20 liter per menit, maka nanti kita tinggal perlu tulis saja rumusnya volume per debit. Yaitu jadinya 385 liter per 20 liter per menit. Nanti liternya kalian coret, lalu nanti dihasilkan berapa? Yaitu adalah 19,25 menit. Nah, jadi kalau misalnya tadi kalian yang jawab 19,25 menit, itu benar kok, itu benar. Karena aku bikin kunjaunya itu adalah 19,15, tapi yang benar itu adalah 19,25 menit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, ini aku yakin kalian pasti bisa. Oke, karena kita tahu nih, kalau misalnya selimut tabung itu berbentuk apa, tentu dia berbentuk persegi panjang. Kayak tadi udah digambarin kalau misalnya ini adalah persegi panjangnya ceritanya. Nah, ini ceritanya lingkarannya. Nah, jadinya ini sama aja. Ini selimut tabungnya ini ceritanya selimut tabung itu ibarat selimut, namanya aja selimut ya teman-teman. Jadi ibarat selimut, dia itu yang nutupin badannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman maksudnya luas selimut itu yang kayak mana? Ibarat kayak tadi nih, kerucut. Kerucut ini selimut dia itu nyelimutin dari kepala sampai ceritanya itu sampai kaki. Nah, itu ceritanya ya. Sama juga kayak tabung. Kalau tabung ini selimutnya itu ceritanya itu dia nutupin badannya. Nah, ini badannya ceritanya. Nah, jadi luas selimutnya itu adalah kita tuh gunain pakai luasnya persegi panjang. Jadi, kalau tadi kalian jawabnya selain persegi panjang, kalian salah ya, tapi jawabannya itu luas selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Ini adalah umumnya. Oke? Nah, kita lanjut untuk rumus volume kerucut. Nah, kalau ini tadi aku juga salah kunci jawaban. Yang benar itu rumus volume kerucut kayak kalian biasanya sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t, atau mungkin kalian biasanya juga tulisnya misalnya pi r kuadrat t per 3. Nah, itu terserah kalian, tapi ini jawaban yang benarnya. Oke? Selanjutnya, kita tinggal ada berapa nih? Ada 3 soal lagi nih. Ayo kita bisa kejar ya. Untuk luas permukaan sebuah tabung yang memiliki diameter 21 cm
dan tingginya itu adalah 18 cm. Oke? Nah, kayak tadi aku bilang, kalau kita tahu diameter, maka usahain kita bikinnya itu adalah sampai jari-jarinya. Jadi kalau kita tahu jari-jarinya itu adalah setengah D, maka jari-jari itu adalah setengah dikalikan 21, yaitu nanti hasilnya agak agak jelek. Jadi kalau misalnya agak jelek, maaf, 10,5. Ini adalah jari-jarinya. Nah, teman-teman nanti juga bisa sebenarnya itu pakai pi-nya itu teman-teman terserah. Mau pakai 22/7 boleh, atau teman-teman pakai 3,14 juga boleh. Nah, kita tahu kalau luas permukaan rumusnya itu adalah 2 pi R tambah T. Maaf. R tambah T. Nah, kita tinggal masukin aja. Kalau aku pakainya prefernya itu 22/7 ya. 2 kali 22/7 kali R-nya nih. R-nya ini adalah 10,5. Lalu R tambah T. 10,5 ditambah T. T-nya itu adalah 18. Nah, nanti dihasilin berapa? Jadinya 462/7. Itu dari 2 kali 22 kali 10,5. Dan itu nanti dikali dengan 28,5, atau 66 dikalikan 28,5. Hasilnya adalah 1881 cm persegi. Oke? Nah, kita mungkin satu soal terakhir ya, teman-teman ya. Oke, ini satu soal terakhir untuk nomor 9. Jadi, volumenya itu adalah 45 cm kubik. Kita tulis dulu, volume adalah 45 cm kubik. Panjang diameternya itu, ini soalnya agak sulit sebenarnya. Panjang diameternya itu adalah dua kalinya, dan tingginya itu diperbesar 3 kali. Maka volume kerucutnya itu sekarang itu berapa? Jadi kalau aku bisa tulis, kalau misalnya diameter kedua itu sama dengan 2 kali diameter 1. Atau R-nya kedua itu sama dengan 2 kalinya R1. Ini kenapa? Karena diameter itu sama selurus ya, sejalan gitu dengan si R. Dia sejalan gitu. Jadi kalau misalnya dibagi juga sama aja sebenarnya hasilnya. Lalu tingginya itu, tinggi benda kedua itu 3 kalinya benda ke satu. Nah, aku yakin mungkin di sini nih teman-teman mungkin yang dapat soal ini tadi agak lama ya. Jadi nanti kita tinggal masukin aja. Pertama adalah ke rumusnya. V2 sama dengan 1/3 dikalikan Pi kali R kuadrat dikalikan T. Jadinya 1/3 dikalikan Pi. Nah, R-nya ini aku bikinnya itu masuk substitusi aja. Substitusi. Nah, substitusinya itu jadinya 2R1 kuadrat dikalikan T. T-nya ini kita substitusi juga. 3T1. Nah, jadinya nanti hasilnya itu adalah 1/3 Pi 4R1 kuadrat 3T1. Maaf, salah, bukan 4R1 kuadrat. 4, tapi di sini R1 kuadrat. Nah, karena kita udah kaliin 2/2 ya, jadinya 4 ya. Nah, nanti kita tinggal perlu bikin aja gini. 1/3 Pi, kayak biasanya aja, R1 kuadrat dikalikan T1. Nah, kita tutup ini, dikali 12. 12 ini dapat dari mana? 12 itu didapatkan dari 3 dikalikan 4. 12. Nah, ini kita masih pakai V2-nya. Nah, 1/3 kali PR kuadrat kali T ini kan sebenarnya juga dengan V2 sama dengan 1/3 Pi kali R kuadrat kali T kali 12. Atau kita bisa sebutin ini adalah V1.
kali 12. V1-nya berapa? Kita tahu kalau V1 adalah 45 dikalikan 12. Hasilnya adalah 540 cm kubik. Oke, mungkin sampai soal terakhirnya soal ini ya. Nanti untuk soal selanjutnya, soal terakhir ini, aku yakin kalian juga bisa mengenai volume tabung dan juga tingginya dengan diameternya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Karena kalau nggak ditanyakan, aku akan kembalikan ke moderator. Boleh mungkin dicek. Mungkin kalau nggak ada yang mau ditanyakan, aku kembalikan nih ke Karenu nih. Boleh Karenu? Halo semuanya, gimana nih? Soal-soalnya sulit nggak dari Kak Samuel? Oh, dibagiin kok. Oh ya, Santai aja, santai. nanti di-share. Santai aja. Gimana nih, kalian udah mulai paham nggak tentang topik bangun ruang sisi lengkung yang udah dijelaskan sama Kak Samuel tadi? Ada yang kesulitan nggak ngerjain tadi? Chandra, Anggi, Gaitsa, Deva, Devina, Vidya, gimana nih? Udah mulai paham, keren. Nanti kalau ada pertanyaan lagi seputar ini, kalian bisa tanya-tanya ke Kak Samuel atau tutor matematika lainnya. Seperti itu. BTW, kalian udah UAS atau belum UAS nih? Belum. Oke. Oh, semangat nih. 9 hari lagi, Kendra UAS. Baru mau. Oke, semangat teman-teman. Nah, kita nunggu waktu. Habis ini kita kembali ke... Mungkin teman-teman yang mau UAS gitu bisa banget chat ke aku, mungkin ada yang mau soal ditanyain, atau mungkin ke Karini juga boleh nih. Ya, boleh. Semangat semuanya. Sekolahnya. Jaga kesehatan ya, jangan lupa. Ntar kita tunggu waktunya masih